Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Emilda Flora Tampu Bolon, SPD, Program Studi Bahasa Indonesia, mengajar di SMP GKPS 13 Sibaro, Kabupaten Simalungun. Mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan NIM 2554386 di LPTK Universitas Asahan. Pada hari ini, Rabu 17 September 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja dengan materi teks cerita fantasi di kelas 7. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Hai.
kamu harus mampu. Seperti itu ya. Ada tiga ya. Coba sudah pernahkah kalian membaca atau menonton teks cerita fantasi? Sudah, Bu. Semua sudah pernah? Sudah, Bu. Siapa yang belum pernah? Oh, berarti semua. Oke, berarti di sini hobi menonton, ya, hobi membaca. Bagus, tingkatkan kemampuanmu, ya. Nah, kalau begitu, tadi Ibu bertanya, apakah sudah pernah menonton atau membaca teks cerita fantasi? Sudah. Nah, begitu ya kan? Jadi sudah. Nah, teks cerita fantasi apa yang pernah kamu baca? Cinderella. Apa lagi? Apa lagi? Iya. Kalau Rapunzel itu menceritakan tentang apa? Tentang seorang gadis yang memiliki rambut panjang dan dimanfaatkan oleh penyihir untuk mengawet mudakannya. Iya, itulah dia. Jadi kalau menurutmu menarik enggak menonton cerita fantasi itu? Menarik. Oke. Nah, kalau menarik. Nah, sekarang di sini Ibu akan menyajikan ya sebuah video ya, contoh cerita fantasi. Kura-kura Silakan Anda sombong. saksikan. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Ya, demikianlah videonya. Bagaimana? Kamu paham isi ceritanya? Paham, Bu. Kamu paham tentang apa? Isi cerita yang ditayangkan tadi. Tentang kura-kura yang sombong. Tentang kura-kura sombong. Ya, menarik nggak menurutmu? Menarik, Bu. Nah, kalau begitu, kalau menarik, tadi kamu katakan sudah paham, bahkan kamu katakan menarik. Nah, sekarang Ibu mau tanya ini tentang masih seputar tentang cerita tadi yang Ibu tayangkan. Ya, kalau menurutmu keajaiban apa yang ada di dalam video tadi? Kura-kura bisa bicara. Iya, kura-kura bisa bicara. Ya, kalau kita pikir kura-kura itu sejenis apa? Hewan. Pernah kamu melihat hewan bisa bicara? Tidak, Ya, itu salah satu keajaiban, ya. Nah, apalagi keajaiban yang kamu temukan dari video itu? burung merpati dapat mengangkat kura-kura. Ya, burung merpati dapat mengangkat kura-kura. Mana lebih besar merpati dari kura-kura? Kura-kura. Kura-kura berat ya? Tapi katanya dalam video itu bisa diangkat. Hal yang ajaib enggak? Ajaib. Selain itu, apa lagi hal ajaib atau keajaiban yang kamu temukan dari video itu? Burung merpati juga bisa bicara. Selain tadi kura-kura bisa bicara, merpati bisa bicara. Merpati jenisnya apa? Hewan bisa bicara. Jadi ada beberapa keajaiban-keajaiban yang ada dalam video cerita fantasi tadi. Nah, menurutmu bagaimana peristiwa itu terjadi atau cerita itu bisa terjadi? Ada seekor kura-kura yang ingin sekali terbang di atas langit yang indah. Kemudian ia meminta bantuan kepada sepasang merpati untuk membantunya terbang. Kedua merpati mau
kami adalah ada 3 siswa yang sedang melakukan tugas pengamatan karya ilmiah remaja. Soal yang nomor 1, apa pengertian dari teks fantasi? Teks fantasi merupakan jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi penulis. Yang kedua, identifikasilah unsur intrinsik teks cerita fantasi di atas. Jawabannya, 1 keajaiban, 2 keanehan, 3 kemisteriusan, 4 bersifat fiksi, 5 tokoh unik, 6 daya hayal penulis. Yang ketiga, tulislah keajaiban teks fantasi di atas. Jawaban yang pertama, tembok memancarkan kemilau keemasan. Jawaban yang kedua, terdengar denturan keras seakan-akan ada yang mengangkat mereka. Soal yang keempat, tulislah kesimpulan isi teks cerita fantasi di atas. Jawaban, hendaknya kita belajar dari Gajah Mada seperti saling tolong-menolong sesama teman dan jangan menyepelekan pertolongan orang lain, selalulah bersyukur. Terima kasih teman-teman. Jika ada kesalahan kalimat boleh diperbaiki kelompok lain. Nomor 2 ini susah. Bisa bacakan jawabannya tidak? Benar, 1 ada tema, pelajaran yang sangat bermanfaat. Pokoknya arti, tadi dan juga dani. Latar, candi Trawulan. Alur-alurnya maju. Sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasanya menggunakan bahasa tak formal atau bahasa sehari-hari. Amanatnya kita harus memiliki perilaku yang baik dan tidak sombong. Nah, apakah Anda bisa menerima atau bagaimana? Nanti kami perbaiki. Ya. Kasih kesempatan lagi kepada teman-teman yang lain. Ada lagi yang ingin memperbaiki dari hasil presentasi kami? Masukkan kepada kelompok atau pertanyaan. Itu ya. Terima kasih teman-teman sudah memberikan kami jawaban. Oke. Ya. Terima kasih buat penampilan kelompok 1. Jadi kalau belajar kelompok itu, apalagi yang dinamakan presentasi, itu suasananya harus hidup ya. Aktif setiap kelompok. Jadi setiap kelompok ini. Sekarang kita akan lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan. Hai, kami ini mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan nama kami, Sheila, Naiki, Rina, Grace. Sini kami akan membacakan pertanyaan dari cerita Belajar di Bersama Gajah Mada. 1. Apa pengertian dari teks fantasi? Teks fantasi adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan daya imajinasi penulis, daya hayal tidak nyata, dan membayangkan berbagai pengalaman atau kejadian berupa angan-angan atau rekaan belakang. 2. Identifikasilah unsur intrinsik teks cerita fantasi di atas. Tema, pelajaran berharga, tokoh, Ardi, Handi, Dani, latar, candi Trawulan, alurnya maju, sudut pandang orang ketiga, gaya bahasanya tidak formal, amanat, kita harus memiliki perilaku yang baik. 3. Tuliskanlah keajaiban teks cerita fantasi di atas. Ada dentuman keras yang membuat mereka seperti diangkat, dan Ardi, Handi, Dani bekerjasama untuk menghasilkan pekerjaan yang bagus. 4. Tulislah kesimpulan isi teks cerita fantasi di atas. Hendaknya kita belajar seperti Gajah Mada supaya bisa nanti menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang baik. Kita sesama manusia harus saling tolong menolong, selalu bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus. Sekian dari presentasi kami. Ada teman-teman yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 1 ingin memberikan kebaikan kepada kelompok 3. Harusnya
pelajaran yang sangat berharga. Tokoh, Ardi, Handi, dan juga Dani. Latar, Candi Trawulan. Alur, maju, sudut pandang, orang ketiga. Gaya bahasa, menggunakan bahasa tak formal atau bahasa sehari-hari. Amanat, kita harus memiliki perilaku yang baik dan tidak sombong. 3. Tuliskanlah keajaiban teks cerita fantasi di atas. 1. Tembok memancarkan kembiraan keemasan. 2. Terdengar dentuman keras seakan-akan ada yang mengangkat mereka bertiga. 4. Tulislah kesimpulan isi teks cerita fantasi di atas. Jawaban. Agar kita belajar lebih banyak seperti Gajah Mada, dan kita harus bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Sekian dari presentasi kami. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ayo silakan kasih pendapatnya masing-masing. Memperbaiki pertanyaan nomor 1. Coba perhatikan. Teks fantasi itu dibuat berdasarkan gaya imajinasi penulis, kejadian yang berupa angan-angan, terkaan belaka, membayangkan berbagai pengalaman, dan gaya bahasanya tidak formal. Teman-teman yang lain ada yang ingin Hanya tujuannya kita melakukan kelompok supaya ada kerjasama antara satu sama lain, begitu ya, menerima pendapat yang lain, jadi istilahnya bertukar pikiran, sharing, jadi tambah pengalaman. Jadi untuk ke depan harapan ibu ya supaya lebih bagus lagi penampilannya ya. Oke. Iya. Nah, sekarang di sini ibu juga akan membagikan LKPD lembar kerja untuk setiap siswa ya. Ada kendala nih kalau si Sabrina ada kendala ini kayak ini belum selesai. Ada berapa? Tunggu teman klien masih ada yang belum untuk lembar kerja ini videonya masih ada yang belum. Nah, untuk pertama ibu mari dulu untuk lembar kerja kelompoknya dulu ya. Ya udah lengkap ini semua ya sesuai dengan nama-nama kelasnya. Kelas ya, kelasnya pasti kelas 7 ya. Ya. Tuh, halo teman. Semua sudah selesai kan? Sudah siap kan? Ya.
materi yang ada di slide. Kakak bisa jawab kan?